Terkadang kita melihat seseorang yang rajin sholat, tekun zikir, bahkan berjalan di jalan tasawuf, tapi hidupnya justru penuh lilitan hutang. Pernahkah muncul tanya dalam hati, mengapa orang saleh, bahkan seorang salik yang sudah menempuh jalan ruhani, bisa terjerat hutang? Bukankah doa mereka mustajab? Bukankah ibadah mereka tegak? Bukankah hidup mereka sudah penuh dengan zikir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cahaya dari Lentera Spiritual Inspirasi. Semoga hati Anda senantiasa dituntun oleh Allah, dimandikan dengan ketenangan, dan dijauhkan dari gelapnya putus asa. Inilah yang akan kita renungkan bersama, dalam tema kali ini. Mengapa orang saleh bahkan salik pun bisa terjerat hutang? Jangan lewatkan hingga akhir, karena bisa jadi jawaban yang Anda temukan di sini adalah jalan Allah untuk melapangkan dada, menenangkan jiwa, dan membuka pintu keberkahan yang tertutup. Jika video ini memberi manfaat, jangan lupa dukung channel Lentera Spiritual Inspirasi dengan like, share, dan subscribe, agar cahaya hikmah ini bisa sampai pada lebih banyak hati yang sedang mencari jawaban. Saudara Lentera Spiritual Inspirasi, hutang itu bukan sekadar angka di buku catatan. Ia adalah beban energi, beban ruhani, dan beban tanggung jawab yang berat di sisi Allah. Nabi Muhammad bersabda, ruh seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya, sampai hutang itu dilunasi. Kalimat ini mengguncangkan, sebab artinya, sekalipun seorang hamba penuh ibadah, doa, dan amal solih, bila ia masih membawa hutang yang belum ditunaikan, ada hijab, ada sesuatu yang menahan kelapangan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan heran, kalau ada orang saleh, orang yang rajin ibadah, tapi hidupnya terasa sempit. Bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena ada hikmah besar di balik hutang itu, yang sedang mendidik jiwa, sedang menguji kesungguhan, sedang menghaluskan rasa rendah hati. Saudara Lentera Spiritual Inspirasi, pertanyaan ini berat. Ada beberapa rahasia di baliknya. 1. Hutang sebagai ujian kesabaran. Kadang Allah menahan kelapangan finansial agar seorang salik tidak terperdaya dunia. Hutang membuat ia belajar sabar, tawakal, dan tidak menggantungkan diri selain kepada Allah. 2. Hutang sebagai cermin kesalahan nafsu. Tidak semua hutang lahir dari kebutuhan murni. Kadang hutang lahir dari keinginan, ingin tampak kaya, ingin hidup di atas kemampuan, ingin memuaskan gengsi. Bahkan seorang salik pun bisa tergelincir di sini. Karena nafsu tidak mati hanya dengan zikir, tapi harus dimatikan dengan mujahadah. 3. Hutang sebagai pembersihan jiwa. Seorang wali besar pernah berkata, kadang Allah menjatuhkan hambanya dalam kesempitan, agar ia mengenal dirinya yang lemah, dan mengenal Rob-Nya yang maha kaya. Maka hutang bisa jadi jalan Allah untuk menghancurkan ego. Agar seorang hamba sadar, tanpa Allah, ia tidak punya daya apa-apa. 4. Hutang sebagai amanah dan pertanggungjawaban. Allah ingin mengajarkan kejujuran. Banyak orang berhutang lalu lari, lupa, atau pura-pura tidak tahu. Tapi salik sejati, justru ditempa agar ia menepati janji, agar ia menanggung amanah, agar ia membersihkan namanya di hadapan manusia dan Allah. Saudara Lentera Spiritual Inspirasi, bayangkan, seorang salik, malam-malamnya penuh doa, siangnya penuh zikir, tapi saat pulang ke rumah ia harus berhadapan dengan penagih hutang. Air matanya jatuh, bukan karena ia lalai ibadah, tapi karena ada beban dunia yang menjerat kakinya. Mungkin kita yang menonton ini pun sedang dalam posisi itu, rajin salat, rajin membaca wirid, tapi beban hutang terasa tidak kunjung selesai. Jangan putus asa, karena justru disitulah letak pendewasaan ruhani. Kadang Allah menahan, agar kita tidak merasa, aku sudah suci karena ibadah. Hutang meruntuhkan kesombongan itu.
dan menumbuhkan doa dari hati yang hancur, doa yang paling tulus. Saudara Lentera Spiritual Inspirasi, ada beberapa jalan agar kita bisa keluar dari lilitan hutang, bukan hanya secara lahir, tapi juga secara batin. 1. Perbaiki niat. Bedakan antara hutang karena kebutuhan darurat dengan hutang karena keinginan. Jika niat kita benar, Allah akan bukakan jalan keluar. 2. Bertanggung jawab. Jangan lari dari hutang. Hadapi dengan jujur, negosiasikan, cicil sebisa mungkin. Setiap usaha sekecil apapun bernilai di sisi Allah. 3. Perbanyak istighfar dan taubat. Hutang seringkali buah dari kesalahan kita di masa lalu, boros, lalai, atau salah ambil keputusan. Istighfar membuka pintu rezeki yang tertahan. 4. Doa-doa Nabi untuk hutang. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni auzubika minal hami wal hasan, wa auzubika minal ajzi wal kasal, wa auzubika minal jubni wal buhli, wa auzubika min galabatid daini wa kahrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, serta dari lilitan hutang dan tekanan manusia. 5. Sedekah dalam kesempitan. Meski terasa berat, sedekah membuka pintu lapang. Karena Allah berjanji, siapa yang memberi akan dilipat gandakan. Saudara Lentera Spiritual Inspirasi, jangan pernah merasa hina hanya karena engkau berhutang. Hina itu bila engkau lari dari hutang, menipu, atau mengkhianati janji. Tapi jika engkau menanggung hutang dengan sabar, berjuang melunasi dengan jujur, maka justru engkau sedang ditempa Allah. Hutang bukan sekadar beban dunia, ia bisa menjadi kendaraan ruhani. Karena lewat hutang, Allah mengajarimu rendah hati. Lewat hutang, Allah mengajarimu sabar. Lewat hutang, Allah mengajarimu arti tawakal sejati. Maka jangan selalu memandang hutang sebagai kutukan. Ia bisa jadi jalan penyucian jiwa, agar engkau benar-benar sampai kepada Allah dengan hati yang hancur tapi penuh cinta. Saudara Lentera Spiritual Inspirasi, semoga apa yang kita renungkan ini menjadi cahaya yang menerangi langkah kita. Jangan putus asa bila engkau sedang terlilit hutang. Ingatlah, Allah Maha Kaya, dan setiap beban yang kau tanggung bisa berubah menjadi sayap yang mengangkatmu lebih dekat pada Allah. Jika video ini menyentuh hati dan memberi makna, dukung terus Lentera Spiritual Inspirasi dengan menekan tombol like dan subscribe agar engkau tidak tertinggal cahaya hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cahaya.